Halo teman-teman, first of all, aku mau apresiasi kalian banget karena di tengah COVID-19 ini, kalian masih berusaha untuk masuk ke jurusan yang kalian inginkan di kampus manapun itu. Oke, sekarang di video kali ini aku akan cerita sedikit mengenai pengalaman aku dulu yang mana aku berhasil untuk masuk di Universitas Indonesia. Nah, pada tahun 2013 lalu, aku masuk di UI jurusan akuntansi lewat jalur SIMAK. Nah, banyak orang yang bilang pada waktu dulu tuh, waduh, masuk UI lewat SIMAK tuh susah banget. Gue susah banget, lalala, aduh gue keterima gak ya, lalala. Well, tapi gue miraculously, alhamdulillah bisa tembus SIMAK. Jadi awalnya itu, honestly, pas SMA, aku bingung banget mau masuk jurusan apa di kuliah. Well, karena satu dan lain hal, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Jabodetabek aja gitu. Nah, abis itu aku tuh langsung mikir, aku pengen masuk kuliah di negeri. Kenapa? Karena honestly aku belum pernah sekolah di sekolah negeri sebelumnya. Jadi aku penasaran gitu loh, gimana sih kalau sekolah negeri itu environment gimana? Siapa tahu beda dengan sekolah-sekolah aku sebelumnya, seperti itu. Aku tuh anak IPA ya, jadi aku lihat dulu nih di IPA apa aja sih fakultasnya, apa aja sih jurusannya yang kira-kira aku tertarik apa. Kemudian aku lihat lagi kan di IPS ada apa aja sih, siapa tahu aku tertarik juga kan di IPS. Ada fakultas psikologi, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas ilmu budaya dan fakultas hukum. Nah, yaudah aku lihat satu-satu, benar-benar singkat aku lihat satu-satu tuh apa aja tiap fakultas jurusannya. And then karena aku IPA, waktu itu kan awalnya adalah SNMPTN ya. Aku masukin dua jurusan. Yang pertama aku masukin jurusan teknik industri, kemudian yang kedua aku lupa masukin jurusan apa. Nah, yaudah aku masukin aja tuh. Aku ingat kata guru aku, nah kalau misalnya SNMPTN itu jangan berharap banyak, gini, kalian tetap harus usaha untuk SBMPTN kayak gitu. Nah, kalau mau masuk negeri. Nah, habis itu tibalah hari pengumuman. Setelah aku masukin jurusan yang aku inginkan untuk SNMPTN, terus hasilnya ya bener mengecewakan, nggak dapet. Oh udah nggak apa-apa, masih ada dua gelombang selanjutnya, masih ada SBMPTN dan SIMAK UI kalau misalnya aku mau masuk UI. Aku nanya sama sepupu-sepupu aku yang sebelum-sebelumnya masuk UI juga, mereka tuh pada ikut bimbel gitu, karena bimbel itu emang ngebantu banget sih, kayak mereka tuh ngasih latihan-latihan soal, dan kalau misalnya kita bingung, mereka akan nge-guide kita gitu, mereka akan jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Daripada kalau misalnya belajar sendiri, aku mungkin kurang cocok sih pada saat itu untuk belajar sendiri ya, karena aku masih butuh guidance banget. Apalagi aku memutuskan untuk pindah jurusan di kuliah, yaitu aku ngambil IPS kayak gitu. Kenapa aku ngambil IPS ini? Karena di situ aku lihat, aku bandingkan jurusan IPA dan IPS, itu aku lebih banyak suka yang jurusan IPS ternyata jurusannya yang aku lebih tertarik. Ya udah aku pilih itu aja kayak gitu. Nah terus ada juga sih yang pilihan IPC itu. Tapi kalau jurusan IPC itu kan belajarnya 2 kali lebih keras ya. Jadi aku mikir gimana caranya aku bisa masuk ke kampus yang aku inginkan dengan efisien dan efektif gitu. Jadi ya udah aku ambil aja IPS gitu. Daripada aku belajar dua-duanya banyak banget terus kayak malah dong gitu. Nah pas aku masuk bimbel itu ada placement test. Oke, udah aku kerjain kan placement test. Alhamdulillah aku masuk kelas A. Nah kemudian setelah penantian panjang tersebut, akhirnya sampailah kepada hari tes SBMPTN. Nah di hari tes ini ya udahlah, aku tuh bener-bener, ya kan kita semua melakukan segala hal ya kayak usaha, doa segala macem, udah latihan terus, ya udahlah, deg-degan tuh pasti ada, tapi ya udah akhirnya gue lakuin aja gitu. Udah udah kayak bener-bener kerjakan dan lupakan gitu istilahnya. Ya, kemudian setelah tes SBMPTN aku kembali belajar seperti biasa. Jadi seingat aku tuh waktu zaman aku dulu tahun 2013, udah lama ya. Nah itu antara SBMPTN sama SIMAK itu nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi ya udah kayak menuju SIMAK tuh belajar agak-agak apa adanya gitu. Nah ya udah aku belajar dan tibalah pada hari SIMAK tersebut. Many months later.
Sampailah pada hari pengumuman SBMPTN. Udah kan, ada tuh kodenya, aku masukin ke website yang ada pada saat itu. Aduh, keterima nggak ya? Pas buka, ya nggak keterima. Ya udahlah ya, kayak belum rezeki, nggak apa-apa, ikhlasin aja, karena semua hal yang ada di dunia ini kan sudah diatur ya, kita tinggal berusaha aja. Nah, udah habis itu udah deh tinggal pengumuman SIMAK nih. Aku nggak berharap banyak dong, SNMPTN udah ditolak, SBMPTN udah ditolak, SIMAK Allahu alam ya nggak sih. Beberapa hari kemudian adalah pengumuman SIMAK. Udah waktu itu ke komputer dan buka PC, terus habis itu ya udah kayak ya deg-degan tapi kayak lebih ya udahlah, kayak legowo, udah dapet kampus juga soalnya kan pada waktu itu. Aku masukin kodenya, terus selamat, Anda diterima masuk jurusan akuntansi. Aku lupa sebenarnya kata-katanya tuh apa ya, tapi kayak aku tuh kayak, hah? Seriusan? Kayak demi apa? Kayak believable aja gitu loh menurut aku. Karena aku tuh waktu itu nggak expect sama sekali untuk bisa masuk akuntansi UI gitu loh. Itu zaman aku ya, passing grade-nya tuh dia di IPS tuh paling tinggi. Abis nerima pengumuman itu tuh aku langsung selebrasinya ya jalan-jalan ke mall aja sih biasa sama teman-teman. Something good finally happening in my life gitu loh. Pokoknya ya gitulah. Sekian sebenarnya, segitu aja sih cerita aku masuk UI. Cukup singkat ya. Eventually. Nah, sekarang aku mau berbagi tips nih, gimana caranya kalian yang sekarang lagi mau menempuh ujian SIMAK UI, biar siapa tahu tips-tips ini bisa membantu kalian ya. Jadi, kerjakanlah semua soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dulu aku inget banget, lebih dari 90% aku kerjain itu 2 segmen. Bahasa Indonesia aku fullin dan bahasa Inggris juga aku fullin, kayak gitu, untuk menambah poin di situ. Nah, tapi ya fullinnya juga jangan ngasal juga ya, kayak kalian kan sudah belajar tuh gini. Nah, kerjakanlah itu dengan baik, teliti dan benar tuh. Nah, apalagi juga nih kalau misalnya kalian yang seperti aku, yang anak IPA kemudian mau tes IPS. Kenapa itu penting? Karena kalau aku ya, dulu aku ngerasa nggak terlalu megang materi IPS gitu loh, nggak sehebat anak-anak IPS yang lain gitu, karena mereka kan sudah belajar IPS dari kelas 10 sampai kelas 12 kan. Sementara kalau aku cuma belajar pas kelas 10 doang kayak gitu. Nah, ini dan trik ini diberikan oleh guru aku yang dulu lulusan FEUI juga. Jadi kalau kalian yang pengen masuk ke fakultas yang bermakara abu-abu, camkan trik ini. Oke, kemudian yang kedua adalah bawa selalu pocketbook yang isinya adalah ringkasan-ringkasan. Itu penting banget menurut aku ya, karena waktu itu tuh aku bener-bener kemanapun di tas aku bawa pocketbook warna kuning itu. Aku nggak tahu deh sekarang apakah masih warna kuning ya. Pokoknya bener-bener itu aku bawa kemana-mana. Aku lagi nunggu, misalnya lagi nunggu restoran gitu, aku baca walaupun cuma 3 poin-poin gitu kan, itu aku baca aja, siapa tahu. Soalnya gini, kita nggak akan tahu soal seperti apa yang akan keluar saat tes nanti gitu loh. Dan kita akan sangat berterima kasih kepada diri kita sendiri ya, kalau misalnya kita udah baca itu. Dan kalau misalnya kita nggak baca itu tapi ternyata, waktu itu perasaan gue lihat deh di di buku kuning itu, gue lihat tapi kok nggak inget ya. I don't wanna have regrets gitu loh. Jadi aku akan berusaha sebisa mungkin aku kayak gitu. Jadi itu penting ya, di note, bawa pocketbook, oke? Dan sebenarnya gini sih, bawa pocketbook itu sebenarnya kayak sugesti juga gitu bagi aku. Aku jadi kayak lebih, aku bawa pocketbook ini kemana-mana. Jadi aku ngerasa aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Itu cuma main games aja sih sebenarnya ya. Dan yang ketiga, ini sebenarnya cliche tapi it works, totally works gitu loh for me. Nah, jadi aku tuh dulu pas belum tes sampai pengumuman ya, aku tuh memperbanyak ibadah dan juga doa. Ini penting banget teman-teman. Selain usaha kita sendiri ya, ini tuh dua faktor yang sangat-sangat penting bagi saya dulu ya. Sekarang juga sih, cuma maksudnya dulu pas lagi mau menempuh SIMAK UI ini gitu, menempuh tes-tes untuk memasuki UI inilah. Nah, kemudian yang keempat ini sebenarnya tips yang bakal bisa dipakai sampai kapanpun sih. Nah, yang keempat adalah kurangi
overthinking. Nah, kenapa ini penting? Karena gimana ya, kalau kamu terlalu overthinking itu tuh bakal kayak menghabiskan energi diri kamu sendiri gitu loh. Karena aku honestly aku juga orangnya overthinking. Cuma kalau kamu udah sadar nih kamu overthinking, coba kamu sadar terus kayak kurangin, tone down gitu. You have to realize itu nggak ada manfaatnya untuk kayak overthinking, karena itu belum tentu terjadi kan. Jadi kayak ya udah dikurangin aja. Jadi kayak lebih berserah kepada Tuhan gitu. Nah, kemudian mungkin kamu biar nggak overthinking ini bisa melakukan meditasi gitu. Jadi to ease your mind. Jadi pikirannya nggak terlalu banyak gitu. And that's it. I guess itu aja sih tips-tips dari aku. Ada 4 itu ya yang tadi. Now you know what? Fun fact. Aku itu dulu nggak ngerjain soal akuntansi satu pun. Man, tau nggak kenapa? Karena dulu aku inget banget guru ekonomi aku tuh nggak ngajarin akuntansi pada saat itu. Jadi di kelas aku itu banyak anak-anak yang dari IPA mau ke IPS. Terus beliau bilang tuh karena waktunya mepet, kita fokus di ekonomi aja deh gitu. Jadi ya udah, alhasil belajarnya ekonomi aja untuk subjek yang ekonomi ya. Karena akuntansi itu kan tergabung di segmen ekonomi kayak gitu. Dan pas simak, ada beberapa, kayaknya lebih dari 1 gitu loh soal akuntansi. Terus aku kan, ya nggak bisa dong, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Ya udahlah, alhasil aku kerjain aja soal ekonomi dan itu pun nggak banyak, I promise you. Dan ya udah, makanya itu dia kenapa aku kaget banget pas lihat results kayak, perasaan waktu itu aku nggak ngerjain soal akuntansi satupun gitu loh. Sama akuntansi UI kayak, really? Yang bisa diambil hikmahnya adalah we'll never know what's gonna happen. Jadi jangan patah semangat gitu loh. Tetap usaha aja dulu, apapun itu serahin sama Tuhan. Kalau kamu udah berusaha semaksimal mungkin dan itu yang terbaik buat kamu, pasti akan dapet. Okay, that's it my video untuk kali ini. Semoga kamu suka sama videonya dan semoga bisa insightful gitu. Semoga bisa terhibur mungkin. Semoga tips-tipsnya tadi berguna. Dan kalau kamu misalnya punya adik, sepupu, atau siapapun kerabat yang kira-kira mungkin membutuhkan video ini, please kindly share to them. Dan jangan lupa kalau suka sama video ini, di like dan juga di subscribe untuk bisa melihat video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. I'll see you in the next video. Bye!